The Army and Navy Cooperative Society Ltd hanyalah salah satu dari banyak toko terkenal di London, meskipun Liberty, Harrods, dan Augamage mungkin lebih dikenal saat ini. Namun, Angkatan Darat dan Angkatan Laut melakukan hal yang sedikit berbeda. Pada awalnya, toko mereka hanya anggota, keanggotaannya bergantung pada dinas militer Inggris, atau menjadi bagian dari keluarga militer. Hal ini berdampak tidak hanya pada barang yang dipasok perusahaan, namun juga cara mereka menjualnya. Para anggota dapat mengunjungi lokasi yang mengesankan di Victoria Street secara langsung untuk memilih barang-barang yang dipamerkan, atau mereka dapat melihat katalog reguler perusahaan dan menerima barang-barang diantar ke rumah mereka, barak mereka, atau dimanapun mereka bertugas. Pada akhir abad ke-19, toko dan surat edaran perusahaan dipenuhi dengan seragam militer, persenjataan, dan hiburan seperti papan catur dan pipa. Seiring pertumbuhan perusahaan di awal abad ke-20, Angkatan Darat dan Angkatan Laut mulai melayani pasar keluarga militer dan mantan patriot. Kerajaan Inggris menyebar ke seluruh dunia, dan Angkatan Darat dan Angkatan Laut menafkahi keluarga yang pergi bersama kerajaan tersebut, melalui toko internasional mereka. Pada tahun 1890, sebuah badan didirikan di Plymouth untuk memenuhi kebutuhan militer dan Angkatan Laut dan, pada tahun yang sama, sebuah depot didirikan di Apollo Street, Bombay, untuk kenyamanan anggota di India. Pada tahun 1891, depot India kedua dibuka di Jalan Bundar, Karachi, untuk melayani resimen yang bermarkas di Punjab dan Sindh. Kedua depo di India memperoleh keuntungan sejak awal, tetapi mengalami kesulitan perdagangan selama akhir tahun 1890-an yang disebabkan oleh kampanye perbatasan dan rendahnya harga yang dikenakan di pasar-pasar lokal. Di London, toko-toko terus diperluas dan ditingkatkan. Pada tahun 1894, sebuah pabrik perbekalan yang diawetkan didirikan di Chobber Crow, dan pada tahun 1897, bangunan di sebelahnya diakuisisi di 107 Victoria Street dan ditempati pada tahun 1899. Pada saat ini, lembaga mengeluarkan daftar harga bergambar yang sangat besar setiap tahun dan telah memperkenalkan pemesanan melalui telepon melayani. Selama Perang Boer, toko-toko mengirimkan bahan makanan, anggur, dan tembakau ke pelabuhan-pelabuhan di Afrika Selatan di mana barang-barang tersebut dijual oleh agen-agen lokal berdasarkan komisi. Pada tahun 1900, sebuah gudang besar didirikan di Westminster untuk membuat pesanan ekspor dan negara serta menyimpan bahan makanan. Tahun berikutnya pabrik kemeja dan kerah dipindahkan dari Ranelagh Road untuk memungkinkan perluasan lebih lanjut dari departemen percetakan. Selama Perang Dunia Pertama, perdagangan menderita akibat kekurangan staf yang parah dan berkurangnya daya beli pelanggan lembaga. Namun, beberapa bisnis baru muncul dalam bentuk kontrak tentara dan pakaian dari kantor perang. Pada bulan Desember tahun 1919, lembaga mengalami pemogokan besar-besaran terhadap staf tokonya. Perdagangan terus mengalami depresi sepanjang awal tahun 1920-an. Pada tahun 1934, nama resmi perusahaan diubah menjadi Army and Navy Stores Ltd. Pada tahun 1973, perusahaan tersebut diambil alih oleh House of Fraser Ltd.